Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Lambaikan tangan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, haleluya. Amin. Sehat? Ada sukacita Bapak Ibu? Biasanya bulan Desember seluruh umat Kristen merayakan Natal. Bahwa kelahiran Yesus Kristus itu sangat bermakna bagi kehidupan orang Kristen khususnya. Dan terlebih pada akhir zaman ini, bukan hanya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, namun kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Amin. Amin. Kita mempersiapkan diri menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Haleluya. Kita percaya karya keselamatan dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang telah lahir di dunia ini menjadi karya yang terbesar bagi kehidupan kita, sehingga kita mempersiapkan diri pada akhir zaman ini untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 7 dan 12, bahwa Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera. Aku datang untuk membawa upahku." Jadi kita semua harus mempersiapkan diri. Bukan hanya Yesus lahir dalam hidup kita, tetapi Yesus Kristus itu lebih menyempurnakan hidup kita pada akhir zaman ini. Kita mempersiapkan diri menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Amin. Hidup sampai Tuhan datang. Itu harapan kita, dan kita percaya, kita imani bahwa itulah karya terbesar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat satu pujian, karya terbesar. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kasih-Nya bagi kita sangat besar. Karyanya tak terbatas bagi kehidupan manusia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, penawarkan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau
terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, Tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. haleluya, katakan karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang Tuhan Yesus. Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. mari kita sedang Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
kami hamba-hambamu bersama anak-anakmu mengucapkan segala puji syukur Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami akan merayakan ibadah Natal pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan bekerja dan mengambil alih dalam acara ini Tuhan. Tuhan, kau pakai anak-anakmu Tuhan, yang ambil bagian untuk melayani pekerjaan, yang menyampaikan segala isi hatimu firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kasih setiamu Tuhan. Juga anak-anakmu Tuhan, semua Tuhan anak-anakmu yang percaya padamu pada saat sore hari ini yang datang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat aparat keamanan semua yang menjaga kami dalam merayakan Natal ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah Natal pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan beserta kami. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebagaimana tema Natal bahwa di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus di bumi ini, apapun perjalanan hidup kita, proses tantangan, cobaan, godaan, itu namanya kehidupan. Namun firman Tuhan menguatkan kita dengan tema ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan, maka Allah sedang mendengarkan kita. Amin. Amin. Ketika pembicara, hamba Tuhan berbicara, maka Allah berbicara kepada jemaatnya. Oleh sebab itu, kalau kita mau memuji Tuhan, Tuhan sedang duduk di tahtanya untuk mendengarkan kita. Oleh sebab itu, kalau kita memuji Tuhan, seluruh tubuh jiwa raga kita, tenaga kita, sepenuhnya segenap hati kita memuji nama Tuhan. Harus semangat, harus gembira. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Oleh sebab itu saya undang kembali Bapak Ibu untuk memuji menyembah Tuhan. Hai mari berhimpun. Saya undang bangkit kembali Bapak Ibu. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita dengan sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan sedang
menyaksikan kita. Amin. Kita nyanyikan bait kedua, bernyanyilah kamu tentara malaikat. Harus tepuk tangan dengan bersorak-sorai. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, menjadi manusia. Pujilah Tuhan, juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Musik saja. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Musik saja bisa menyembah Tuhan. Kita yang manusia yang percaya kepada Tuhan, lebih dari itu kita berikan yang terbaik. Amin. Haleluya. Hai, mari. Mari berdiri dan bersukaria, urus semua kegelapan. Marilah pandang Tuhan balas apa? Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada hari ini, pada sore hari ini. Kita percaya melalui pujian ini, saya yakin 1000%, bukan 100%, 1000%. Kalau kita menyanyi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang sakit pun sembuh. Amin. Siapapun di antara kita yang merasakan sakit saat ini, kita puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sembuh. Amin. Amin. Lawatan Tuhan turun di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Amin. Kalau Tuhan Yesus lahir, maka Yesus itu lahir di dalam hati kita. Semakin dewasa, bahkan semakin disempurnakan dalam hidup kita. Kita dijadikan sebagai mempelai wanitanya yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hidup sampai Tuhan datang. Itulah mempelai wanita Tuhan. Yang percaya sama katakan amin. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian, Dia lahir untuk kita. Haleluya. Dia bangkit bagi kita semua. Dia Yesus sahabat
sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kita. Dia itu Allah kita, semua raja di atas segala. Dia raja di atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Haleluya, beri tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Masih kuat memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang sakit sembuh. Itu ada yang sakit di tengah-tengah kita, itu Tuhan sembuhkan. Amin, amin. Haleluya. Kalau itu Tuhan bisa menyembuhkan, berarti kita juga siap disembuhkan. Amin, amin. Karena Tuhan itu satu-satunya jalan, maka kita tidak boleh bimbang pada akhir zaman ini. Yesus jalan kebenaran, itulah keselamatan kita. Kita pujian, angkat pujian ini. Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu ya Yesus katakan. Haleluya. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu ya Yesus katakan. Aku percaya, apa? Amin. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sekalipun kita keringat, tapi itu luapan perasaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyanyi, menyembah Tuhan, memuji memuliakan namanya, Tuhan juga senang memperhatikan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekalipun Bapak Ibu merasakan usia sudah lanjut, tapi harus tahu bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan. Kita semua di sini awet muda. Amin. Amin. Berarti kan kita harus sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar di saat ibadah Natal semangat, tapi ketika di sehari-hari kita juga harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paulus Wakiman Dwijo penuntun Magister Teologia. Kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, mempersiapkan, kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Firman-Mu, saudara Bapak Ibu, bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, inilah hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan hati untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan. Kepada apanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di persidangan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Namun Engkau yang hadir di atas puji-pujian kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Bapak surgawi, kami percaya Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Engkau sendiri yang memanggil orang siapa yang berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Bapakku melihat keadaan anak-anak ini akan mengakhiri tahun 2022 ini untuk memasuki tahun 2023.
Dan kami percaya saat ini Engkau hadir, Engkau melawan setiap pribadi anak-anakmu. Urapi hamba-Mu, buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah marifat dari tempat yang maha tinggi, mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berbicara Engkau ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu siap Engkau berkati. Setiap pribadi siap Engkau sembuhkan yang sakit. Setiap pribadi siap Engkau tolong, siap Engkau bela di setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu yang besar melingkupi setiap pribadi kami. Para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Sungguh kami yakin Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, Engkau maha kuasa untuk menolong, untuk membela setiap pribadi masing-masing. Dari anak-anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, ibu, kakek, nenek, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya Tuhan sanggup menolong, sanggup membela. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama untuk ibadah Natal. Saya minta saudara yang haus boleh minum, ada snack bisa dimakan, monggo. Dan kita akan makan juga hal-hal yang rohani, firman Tuhan. Saudaraku, temanya itu sangat memberkati kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Yang saya rasa, yang saya nikmati, suara Tuhan yang saya terima tahun 2023, kita ini akan mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Sesuatu yang selama ini saudara katakan sulit, tidak mungkin, bagi Tuhan semuanya mungkin. Amin. Mungkin Bapak Ibu bergumul untuk keluarga, untuk buah nikah, putra putri, untuk pekerjaan. Jawaban ini, tema ini sudah cukup sebetulnya. Saudara siap diberkati? Saudara siap disembuhkan yang sakit? Saudara siap dibela Tuhan? Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya nyampaikan firman Tuhan tidak lama, tapi kalau saudara mau, yang saya sampaikan ini yang saya terima, bahwa tahun depan setahap demi tahap setiap pribadi akan mengalami perkara yang selama ini saudara katakan orang mungkin. Nah sekarang kata-kata tidak mungkin saudara buang. Aku yakin Tuhan sanggup menolongku, menolong buah nikahku, menolong pekerjaanku. Amin. Ini yang selama ini kita bergumul. Kalau dunia mengatakan tahun depan suram, Yesus Kristus datang sebagai terang dunia, sebagai terang di tengah-tengah keluarga kita, sebagai jawaban atas doa-doa kita. Namun sebelumnya menikmati itu, sekali lagi silakan minum. Bapak Ibu saudara-saudari yang haus, ya silakan. Jadi itu disediakan untuk Bapak Ibu. Silakan dinikmati dan saya akan ajak saudara baca. Nah, ini ada yang membaca dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Ini kisah ini sungguh
kisah yang sangat saudara sudah hafal. Tapi mari rahasia dalamnya, kekuatannya kita akan ambil. Amin. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Akan terjadi dalam keluargaku. Tuhan melakukan perkara yang ajaib untuk anakku ini, untuk putriku ini, untuk putraku ini, untuk cicit-cicit, cucu-cicitku. Amin. Wah, ini baca dulu, silahkan. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari baca bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara yakin ini firman? Saat itu malaikat Jibril datang kepada gadis yang betul-betul menjaga kekudusan hidup, namanya Maria. Saat itu Maria itu terkejut. Tapi pertama, damai sejahtera, sukacita turun atas, bahwa kamu akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Ini mengandung dari kuasa Roh Kudus, firman dan Roh Kudus. Catat baik-baik. Maria katakan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan turun atasmu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah apa yang kamu katakan itu terjadi dalam hidup. Berarti Maria ini menerima firman dengan kerendahan hati, tidak merontak. Bagaimana kondisi seperti bisa terjadi? Perkara yang besar bisa terjadi. Tidak begitu. Tetapi Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah seperti yang engkau sampaikan itu. Ini menerima firman dengan kerendahan hati. Ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu kisahnya Abraham, Kejadian pasal 18. Ya, Kejadian pasal 18, di sana Abraham itu mendapatkan lawatan Tuhan. Ada 3 orang, siang-siang sangat panas. Abraham katakan, Tuhan, silakan kalau berkenan singgah di rumahku ini. Lantas Abraham katakan, ini air untuk mencuci kaki, izinkan hamba untuk masak, untuk dihidangkan sama Tuhan. Nah, setelah dihidangkan, masakan yang paling lezat itu, sebetulnya itu malaikat Tuhan. Abraham, tahun depan istrimu itu akan melahirkan anak laki-laki. Istrinya Abraham itu di kemah belakang, dengar dia tertawa dalam hati. Malaikat Tuhan itu berkata, mengapa istrimu tertawa? Enggak, saya enggak tertawa. Coba kita baca ya. Ayat yang ke-13. Ayat 13, kalau ini bacaannya dari ayat 9 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Ya, terus ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, terus? Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya, saudara, ini istri Abraham itu menyangkal, aku tidak tertawa. Tapi kuasa Tuhan itu, mata Tuhan, rasanya Tuhan itu melihat
mendengar bahwa Sarah itu tertawa dalam hati loh. Bojo Jawa ning usike ngati Gusti mangertosi. Amin. Di dalam hati yang terdalam Tuhan tahu. Sekalipun saudara mengeluh dalam hati, daripada mengeluh yang tidak ada jeluntrungnya, lebih baik berdoa. Tuhan itu pasti menjawab. Amin. Nah saudara, ini contoh bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Benar apa yang dikatakan Tuhan ini terjadi. Sarah melahirkan anak laki-laki yang dinamakan Iska. Ini contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga, Sakaria. Kisahnya Sakaria. Udah ini kisah-kisah Natal ini kan jenengan pun hafal. Tapi mari kita ambil intinya, dasar untuk mereka mendapatkan keajaiban dari Tuhan. Sakaria itu Lukas pasal 1 ayat 6 ya saudara. Silakan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, ini Sakaria memiliki istri mandul. Mereka hidup tidak ada cacatnya, setia di hadapan Tuhan. Dua-duanya imam ini saudara, melayani. Nah, pada suatu saat Sakaria mendapatkan suatu giliran untuk pelayanan di ruang suci untuk membakar ukupan. Itu ada gambar tabernakel, pintu gerbang, ada di sana halaman, ada pintu kemah, ada ruang suci. Jadi membakar ukupan itu ada di mezbah dupa di sana, dibakar di sana. Mendadak saudara, malaikat Tuhan tuh datang di situ, di sebelah kanan. Kalau ini dihadapkan ke selatan, sebelah ini, sebelah kanan. Ini Sakaria sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Mengapa ketakutan? Kita akan membaca di dalam ayat ini. Kalau kita baca, Sakaria ini betul-betul menikmati berkat yang dari Tuhan. Ayat yang ke-13, Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Terima kasih. Apa ini saudara? Malaikat Tuhan itu menyampaikan pesan jawaban. Jangan takut kamu Sakaria, sebab doamu dijawab. Berapa tahun, berapa puluh tahun Sakaria berdoa. Untuk siapa? Untuk buah kandungannya, istrinya. Pergumulannya Sakaria untuk nikahnya, untuk kandungan istrinya supaya diberkati. Di sini katakan, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Masuk di tengah-tengah keluarga kita. Siapa
yang tidak pernah berdoa untuk nikah? Siapa yang selalu berdoa untuk nikahnya? Yang sudah nikah angkat tangan. Yang sudah nikah saja yang angkat tangan. Yang belum nikah jangan. Pasti Bapak Ibu berdoa untuk buah nikah. Putra putri didoakan sampai dikatakan orang mungkin. Situasinya sudah seperti ini. Kondisi anakku seperti apa, mungkin diubah hidupnya. Saudara, jangan mendahului Tuhan. Tuhan itu yang menyiapkan jawaban. Tuhan itu yang menyiapkan kuasa untuk menjawab doa saudara. Kalau saudara berdoa, anakku berhasil dalam nama Yesus. Yang saudara tuai berhasil. Kalau saudara taburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakku jadi anak yang berbakti pada orang tua, teristimewa kepada Tuhan. Anakku kok sukses diberkati Tuhan. Seperti taburan doa saudara itu, Tuhan menjawab. Amin. Seperti permohonan Bapak Ibu untuk putra putrimu, Tuhan itu maha mendengar. Dia yang memiliki hati setiap pribadi umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mohon firman ini mendarat di hati Bapak Ibu. Amin. Pergumulannya Sakar ini berapa tahun, berapa puluh tahun? Sudah sangat tua, baru dijawab untuk nikahnya. Ini malaikat siapa ini yang menghadapi ini? Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah dia yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi saudara, sebetulnya Sakar ini berbantah. Tandanya apa? Kalau aku ini mau punya anak, aku sudah tua. Tandanya apa kalau aku ini mau ditolong Tuhan, mau dibela Tuhan? Saudara, kalau ada hal-hal yang muncul seperti itu dalam benak Bapak Ibu, itu roh-roh intimidasi. Perlu Bapak Ibu tangking darah Yesus, hancurkan iblis. Doa-doaku didengar Bapak surga. Amin. Jadi yang kokoh fokus, anakku akan dipakai Tuhan. Haleluya. Fokus. Kembali lagi ke nikah. Nikah itu sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Tuhan Yesus Kristus pelayanan yang pertama kali yang dipulihkan adalah pernikahan di Kana. Kekurangan anggur di sana, Tuhan Yesus Kristus katakan, isi tempayan-tempayan ini dengan air. Setelah penuh, cedok itu sajikan ke pemimpin pesta, ternyata menjadi anggur. Jadi kalau menikmati anggur yang selalu manis, selalu harmonis dalam rumah tangga, dengar firman, jalani. Amin. Dengar firman, terus dijalani. Sakar ini membantah saudara. Akhirnya sesungguhnya engkau menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Terus, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Pada waktunya, ada waktunya.
Kuasa Tuhan dinyatakan untuk doa kita, untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita. Ada waktunya jawaban Tuhan. Nah kalau ini Zakaria ini karena berbantah, berbeda dengan Maria, katakan sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan, terjadilah seperti yang kau katakan. Kan lebih enak dong daripada merontang, enggak. Nah ini Zakaria betul-betul dia bisu selama 9 bulan sampai Yohanes lahir. Dikasih nama, ditulis ini namanya Yohanes, bukan Yohanes Martur ya. Ini Yohanes Martur ini kan ikut-ikut nama Yohanes. Tapi di sana ada Yohanes Rasul, Yohanes yang dikasihi. Kalau yang dilahirkan Elizabeth ini Yohanes Pembaptis. Nah, kalau Pak Yohanes Mastur ini Yohanes murid ini ya. Yohanes muridnya Yesus yang dikasihi itu, yang mendapat pewahyuan. Oke saudara, ini sesuatu yang mustahil terjadi. Siapa yang melakukan? Sang Pencipta yang mencipta alam semesta. Ini. Terus sekarang contoh yang lain. Orang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat, tetapi perjuangan hidupnya sangat gigih. Itu seorang gembala juga dilawan oleh Tuhan di sana. Di saat juru selamat itu lahir, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di sana ada para gembala dan malaikat itu melamar di sana. Sinar kemuliaan Tuhan itu meliputi mereka. Mereka gemetar, sangat ketakutan. Dan akhirnya malaikat katakan, jangan takut, sesungguhnya aku membawa berita yang besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita yang besar yang disampaikan para malaikat. Mendadak lagi datanglah para malaikat Tuhan turun bersama malaikat itu, memuji, memuliakan, mengagungkan Allah. Jadi kalau di situ ada kerukunan, di situ siapa? Para gembala rukun, terjadilah lawatan Tuhan. Amin. Kalau di situ di tengah-tengah keluarga para gembala, bapak, ibu, anak, masing-masing saling menggembalakan, saling memberi arti, rukun satu. Di situ Allah hadir bersama malaikat. Amin. Keluarga saudara dilawat oleh para malaikat Tuhan. Tuhan hadir memberkati. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang bisa menyelamatkan, yang bisa menolong, yang bisa membela setiap pribadi, setiap pergumulan. Itu dia, juru selamat, Yesus Kristus namanya. Amin. Nah saudara, ini 4 contoh. Sekarang bagaimana supaya kita mengalami perkara-perkara yang ajaib seperti yang dialami Maria, yang dialami oleh Abraham, Zakaria, dan para rasul itu. Bagaimana caranya sekarang? Ayo kita baca Ulangan pasal 28 ayat 1 mulai. Satu persatu kita akan perhatikan. Begini bunyi firman Tuhan. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, perhatikan pertama-tama
mendengarkan firman dengan baik-baik. Di saat ibadah, di saat saudara itu membaca, disemak baik-baik, di saat beribadah, dimanapun saudara beribadah, saudara amati firman, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Hamba Tuhan yang menyampaikan itu ibarat para gembala yang menjaga keamanan dombanya tadi. Kalau betul-betul menjaga keamanan domba itu dilawan oleh para malaikat Tuhan tadi. Diberitahu hari ini turun juru selamat, pertolongan untuk hidupmu, untuk jemaatmu, untuk pekerjaanmu, untuk pergumulanmu. Allah itu menjawab. Syaratnya ini, tapi kalau pas ibadah, dimanapun Bapak Ibu beribadah, hormati firman, dengarkan firman itu dengan saksama, dengan baik-baik. Kalau perlu dicatat, nanti di rumah diulang lagi dibaca. Setelah itu dilakukan dengan setia. Haleluya. Amin. Nah, setelah itu saudara, ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi berkatnya itu akan datang kepadamu, didatangkan oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dimanapun saudara berada, apapun saudara usahakan, sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai pegawai negeri, sebagai apapun yang saudara usahakan, mungkin di kota, mungkin di desa, mungkin di ladang, berladang, Tuhan itu yang sanggup mendatangkan berkat. Amin. Ya, terus Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. ya, di sini katakan diberkatilah buah kandunganmu, putra putri, cucu, cicit diberkati. Ini yang sudah punya buyut berapa ini? Angkat tangan coba. Oh, belakang ada. Mana lagi yang punya buyut? Oh, sana ada. Itu 5 itu buyutnya Bapak. Kemarin saya ketemu, Pak, cucunya berapa? Oh, mau di buyut. Oh, 5. Oh, mantap ya. Jadi Tuhan memberkati buah kandunganmu, putra putri. Bab itu didoakan. Kalau pas saudara didik agak rengkel dikit, saudara katakan, berkat Tuhan sedang turun dalam kehidupan anakku. Berkat-berkat yang terbaik turun dalam kehidupan anakku. Amin. Wah, nanti terjadi seperti yang Bapak Ibu katakan dalam doa itu. Ya, lanjut. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari Mungkin depanmu. saudara bicara, udah enak-enak diberkati, kena apa ada cobaan lagi. Seizin Tuhan melatih, proses iman supaya mengalami peningkatan. Imannya jadi kokoh dan berkatnya semakin dilimpahkan. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, Dan di dalam segala usahamu. ini Tuhan itu yang akan memerintahkan. Syaratnya ayat 1 tadi. Tuhan itu yang akan memerintahkan. Coba ulang lagi. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu.
di dalam lumbungmu, di dalam lumbungmu, di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu. Tuhan yang akan memerintahkan, Tuhan yang akan memerintahkan jawaban pertolongan di tengah-tengah keluargamu. Ini kata-kata memerintahkan. Saudara, saya ingatkan kisahnya seorang perwira. Dia datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, tolong, hambaku ini sakit parah, tolong. Yesus katakan, aku mau datang ke sana. Jangan, aku tidak layak Tuhan. Katakan saja sepatah dua patah kata, karena aku pun seorang yang memiliki bawahan. Kalau aku katakan pergi, bawahanku akan pergi. Kalau aku katakan kerjakan, maka bawahanku akan kerjakan. Yesus katakan, iman sebesar ini belum pernah aku dapati sekalipun di tengah-tengah umat Israel. Jadi saudara, dia itu berkuasa memerintah. Dia itu berkuasa memanggil. Dia itu berkuasa mengutus jawaban untuk saudara. Amin. Ya, terus Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. ya, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. ya. Ini ayat 11, saudara. Kita perhatikan baik-baik. Kalau perlu saudara baca. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Haleluya. Saudara yakin Tuhan akan melimpahi kebaikan untuk kita? Untuk siapa? Dalam buah kandungan. Haleluya. Oh, luar biasa, ini Tuhan memberkati kita semua. Dalam hasil ternakmu Dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ya, terus Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. suatu saat saudara akan dilimpahi berkat yang sedemikian, sehingga bisa meminjami. Kalau selama ini banyak minjam, suatu saat saudara akan minjami. Haleluya. Yakin? Ini firman, kita yakini. Ini saudara ingat baik-baik. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepada, jadi jalannya itu jalan nurut firman yang didengar dengan baik-baik tadi, dilakukan dengan setia. Kalau sudah melakukan ini belum ada jawaban, contoh pergumulannya Zakaria, contoh imannya Abraham, contoh kerendahannya Maria dan Yusuf. Berarti di sini untuk didorong, didukung, dianjurkan oleh firman, semakin sungguh-sungguh dalam ibadah, semakin ngamati firman, dimanapun sekali lagi dalam ibadah, nikmati firman. Tadi pujian juga katakan, ayo memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan hadir di atas puji-pujian umatku. Amin. Betulnya masih 2 bacaan lagi
biar lengkap, saya baca semua. Hakim pasal 2 ayat 4 sampai 9. Di sana ini lawatan juga. Kalau dulu Zerubabel itu untuk orang yang untuk membangun bait Allah. Sekarang untuk kita, hamba-hamba Tuhan, pelaku-pelaku firman dikatakan hamba-hamba Tuhan, mutiara-mutiaranya Tuhan. Saudara itu memiliki sesuatu yang indah, seperti pujian pembukaan tadi, kasih yang terindah. Iya kan? Kasih yang terindah hanya kutemukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, kita baca Haggai pasal 2 dari ayat yang ke-4 ya. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi bekerja, semangat bekerja, baik bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, semangat untuk bekerja, usaha. Tuhan menyertai. Amin. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Ya, janganlah takut. Sebab beginilah firman ada Tuhan di semesta tengah-tengah alam. saudara. Terus, Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. aku akan menggoncangkan segala bangsa, Sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sekarang ini maknanya, jadilah bait Allah. Roh Kudus bertahta dalam kita. Jadilah bait Allah. Kalau sebentar lagi Tuhan akan menggoncangkan langit bumi, bahkan hati bangsa-bangsa. Wah, ini nanti akan betul-betul dunia nanti akan banyak bencana. Itu sudah difirmankan. Matius pasal 24 Tuhan Yesus Kristus mengatakan, menjelang kedatanganku yang kedua akan terjadi gempa bumi, kelaparan, peperangan. Tapi ingatlah, jangan gelisah. Jangan gelisah. Fokus kepada firman. Ya, saudara, kalau fokus pada firman, didatangkan berkat-berkat dari segala bangsa. Mengapa mereka datang kepada saudara sebagai bait Allah? Mereka minta didoakan, mereka minta ditolong. Ini nanti akan terjadi. Sebab itu perhatikan firman dengan baik-baik. Kapanpun saudara membaca firman, mendengarkan renungan, mendengarkan khotbah, sangat ibadah. Ini firman akan menjawab. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Tuhan itu menghendaki, menginginkan untuk meninggalkan tahun 2022 masuk tahun 2023 ditinggalkan segala tabiat kehidupan lama, rukun satu sama lain, rukun di tengah-tengah keluarga. Jadi masuk tahun 2023 dengan kerukunan. Tuhan hadir, Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk bait Allah, untuk keluarga saudara, untuk putra putri, cucu cicit saudara, akan selalu dilawat Tuhan. Amin. Saudara yakin Tuhan di sini? Bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk menolong saudara. Kalau saudara berdoa, yakinlah doaku didengar dan dijawab Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku yakin satu berfirman. Kami mohon untuk seluruhnya berdiri. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku awal karena kau menjaga. Tuhan berbicara untuk kita semua. Contohlah tokoh-tokoh iman ini. Jangan putus asa. Doa-doamu didengar Tuhan. Tuhan menyiapkan waktu untuk menjawabnya. Saudaraku, Bapak Ibu, Dia Maha mendengar doamu. Dia mendengar jeritan tangis hatimu. Tuhan siapkan
jawaban untuk hidupmu, Ibu. Tuhan siapkan jawaban untuk doamu, Bapak-Bapak, pemuda-pemudi. Saudara tidak sendirian bergumul. Tuhan ada di dekatmu di saat kau berseru. Tinggalkan permasalahanmu di kaki Kristus. Tinggalkan semua beban hidupmu di kaki Kristus. Tuhan Maha menjawab. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami memiliki kerendahan hati seperti Maria, seorang gadis ini, menjaga kesucian hati pikiran sehingga mendapat lawatan Allah secara khusus untuk dipakai lahirnya juru selamat di dunia ini. Bapak, berikan kami hati yang tulus seperti Yusuf. Engkau mendengarkan jeritan seorang ibu ini, Tuhan, untuk buah nikahnya. Engkau mendengarkan seruan doa seorang bapak-bapak ini untuk keluarganya, untuk buah nikah putra-putrinya. Engkau mendengarkan seruan hamba-hamba-Mu. Oh yang Maha menjawab setiap seruan hamba-Mu. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Tuhan. Semua dilawat Tuhan. Dari anak yang di dalam kandungan, bayi yang sudah lahir, anak-anak balita, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, Bapak Ibu, kakek nenek, lawanlah, berkatilah mereka, berkatilah mereka Tuhan. Dialah sukacita bersama juru selamat. Dialah sukacita bersama juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Bertahta di tengah-tengah keluarganya, bertahta dalam rumah tangganya. Pertolongan Tuhan turun sakti. Terima kasih Bapak. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Melewati tahun 2022, mengawali tahun 2023. Mari kita pegang tema ini untuk tahun depan. Bagaimanapun proses hidup di tahun yang akan datang. Terima kasih Pak. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong.
Kita tumbuhkan rasa iman yang semakin dewasa di hadapan Tuhan, pengharapan yang semakin sempurna di hadapan Tuhan, dan terlebih kasih, sehingga dalam menjalani hidup ini kita katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita sebut tema ini 1, 2, 3. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat Natal Bapak Ibu yang merayakannya tahun 2022, dan kita nanti masuk 1 Januari 2023. Kita tetap saudara dalam seiman, hidup berdampingan, hidup rukun. Amin. Amin. Haleluya. Sebagai pujian penutup, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nanti selanjutnya doa penutup dan doa berkat disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri dengan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur lagi. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Kepada Bapak Gembala, Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur lagi. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa Surgawi. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sangat yakin tahun 2023 Tuhan sangat memberkati anak-anak-Mu, menjawab setiap doa-doa pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi mendapatkan lambatan Tuhan, tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan menyertai senantiasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong kami semua. Tuhan, terima kasih oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Oleh kuasa-Mu yang maha dahsyat, setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan maha menjawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus sudah menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak.
atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makro Amin, dan seluruh jajaran pemerintahan Kau berkati saat ini. Seluruh jajaran keamanan, Polri, TNI, diberkati dari pusat sampai di daerah-daerah, sampai di perbatasan-perbatasan, sertai lindungi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati tenaga-tenaga kesehatan, para dokter dan seluruh jajarannya. Tuhan sertai, jadikan mereka berkat untuk masyarakat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati Bapak Kapolsek Ponorogo dan seluruh jajarannya, disertai, dilindungi, disertai setiap langkahnya, diberikan keamanan Ponorogo dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Banjarnegara, Jawa Tengah. Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak terlalu istimewa, setiap pribadi lepas pribadi yang telah datang di hadapan-Mu. Mereka akan pulang dengan penuh sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong keluarganya, untuk menolong pengembalaan, untuk menolong pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua dibuat sukses oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya dibuat sukses oleh Tuhan. Tuhan perintahkan berkat keberuntungan, Tuhan perintahkan berkat-berkat di lumbung-lumbung mereka, dalam pekerjaan-pekerjaan tangan mereka. Buah nikah, putra putri, cucu cicit mereka diberkati Tuhan. Perintahkan malaikat-Mu untuk menciptakan rajut aling perlindungan dalam setiap kehidupan anak-anak hamba-Hamba-Mu. Kekasih-kasih-Mu Kau pakai menjadi alat-alat-Mu. Kami yang di sini maupun di berbagai tempat di Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Immanuel, Allah beserta saudara, dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya, sekarang sampai Tuhan datang yang dua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.